Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Habib. Perkenalkan, nama saya Putri Suwati. Nama saya Dinda Rahmayani. Nama saya Nabila Prahaski. Nama saya Reni Mariska. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Yang mana ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban warga negara, contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara, dan juga bentuk pelanggaran hak dan kewajiban. Baiklah, sebelum menyimak video yang akan ditayangkan ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum yang sudah tertera jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya di dalamnya terdapat aspek peraturan yang bersifat mengikat ataupun menyimpan sanksi tegas apabila dilanggar. Karenanya, setiap warga negara wajib mengetahui beberapa hal tentang hukum, yaitu termasuk soal hak dan kewajiban ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memiliki hal-hal yang wajib kita lakukan ataupun hal-hal yang memang sepantasnya kita dapatkan. Nah, hak itu sendiri pada dasarnya adalah semua hal yang kita peroleh ataupun yang diperoleh oleh warga negara ataupun yang diterima oleh warga negara, itu bisa berupa kewenangan ataupun kekuasaan. Hak itu sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang bisa kita terima dan kita nikmati. Hal itu juga berarti kita mendapatkan sesuatu yang memang hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kita kembali kepada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Dan juga pada umumnya, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hak-hak kita. Di dalam konteks sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menunaikan peran-peran kita sebagai warga negara yang baik. Jadi, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena jika hak dan kewajiban dipisahkan, maka hak dan kewajiban tidak akan seimbang. Kenapa? Jika seorang pejabat hanya memikirkan jabatannya saja tanpa memikirkan kewajibannya, maka hidup rakyat akan sengsara. Sedangkan jika sebaliknya, pejabat memikirkan keduanya antara hak dan kewajibannya, maka hidup rakyat akan sejahtera. Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kita harus mengetahui di mana posisi kita, dan kita harus mengetahui apa saja hak kita dan apa saja kewajiban kita. Contohnya, saya sebagai mahasiswa, hak saya yaitu mendapatkan pembelajaran dari dosen, sedangkan kewajiban saya yaitu mengikuti jam mata kuliah yang sudah ditentukan, yang mana setiap dosennya memiliki aturannya masing-masing. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa hak warga negara Indonesia, antara lain, yang pertama ada pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Isi dari pasalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya, pemerintah wajib memberikan dana tunjangan bagi warga negara yang kurang mampu, seperti kepada siswa yang kurang mampu bisa diberikan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Bisa juga diberikan BPJS untuk menunjang di bidang kesehatan. Yang kedua ada pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contoh, seorang bayi yang baru lahir itu berhak hidup dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan bayi itu memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya kelak. Yang ketiga ada pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Contoh, dengan cara membentuk keluarga dengan
cara yang sah atau pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama dan pencatatan sipil. Yang keempat ada hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Contohnya dengan cara mendapatkan makanan, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keenam ada pasal 28 di ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi, intinya, kenapa sih kita harus melakukan hak dalam kehidupan kita? Karena setiap warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh setiap hak yang tercantum dalam Pancasila, seperti hak mendapat keadilan, hak mengemukakan pendapat, hak bersosialisasi, dan hak lainnya. Kewajiban warga negara Indonesia di antara lain: 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengertian serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh hak warga negara Indonesia. Pertama, hak memeluk dan menjalankan agama yang kita percayai. Setiap warga negara Indonesia yang tinggal di tanah air ini diberi hak dan kebebasan untuk memeluk agama yang kita percayai seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Jika warga Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama. Yang kedua, yaitu hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dikatakan bahwa warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat mereka, baik lisan maupun tulisan, asal sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan hak untuk menerima pendidikan. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk menerima pendidikan yang layak. Karena pendidikan adalah suatu aspek yang bisa membuat suatu negara menjadi negara yang maju. Hal ini sudah tertera jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, di mana warga negara berhak menerima pendidikan, terutama pendidikan SD atau sekolah dasar. Yang ketiga, hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 dikatakan semua warga negara berhak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keempat adalah hak untuk menikah. Menikah merupakan salah satu hak yang bisa warga negara Indonesia dapatkan. Hak untuk menikah ini secara jelas tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu membayar pajak. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan ialah kewajiban untuk membayar pajak. Yang dimana kewajiban ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A, yang dimana setiap warga negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada masyarakat. Kewajiban yang kedua yaitu menaati peraturan. Setiap negara tentu saja memiliki peraturan.
yang dibuat supaya masyarakat menaatinya dan bukan untuk dilanggar, sehingga terciptanya tujuan negara yang makmur dan aman sentosa, yang dimana kewajiban ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1. Kewajiban yang ketiga yaitu menghargai orang lain. Kewajiban kita sebagai manusia yaitu untuk menghargai orang lain dalam hidup bermasyarakat, yang dimana kewajiban ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat 1, yang dimana berbunyi setiap warga negara berhak menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban yang keempat yaitu melanjutkan pendidikan dasar. Kewajiban ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, yang dimana berbunyi setiap warga negara berhak untuk melanjutkan pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Dan yang kelima yaitu melakukan pembelaan negara. Melakukan pembelaan negara adalah suatu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang dimana hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2, yang berbunyi jika setiap warga negara wajib untuk membela negaranya. Warga negara berhak untuk mencintai dan membela negara jika ada sesuatu gangguan terhadap kestabilan dan mengguncang Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk pelanggaran hak warga negara yang dikutip dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri tahun 2020. Yang pertama adalah penangkapan ataupun penahanan seseorang demi menjaga stabilitas keamanan tanpa adanya landasan hukum. Yang kedua, penggunaan budaya kekerasan oleh warga negara yang dianggap sebagai tindakan ekstrim dan dinilai pemerintah dapat membahayakan warga negara lainnya. Yang ketiga yaitu hukuman mati. Bentuk hukuman mati ini dianggap sebagai kontroversial sebab setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu merupakan puncak dari hak asasi manusia. Yang keempat yaitu penggusuran. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai pelanggaran hak warga negara. Nah, berikutnya yaitu bentuk pelanggaran dari kewajiban warga negara ataupun pengingkaran-pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Yang paling utama adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan ini masih banyak dilakukan oleh warga-warga yang belum memiliki kesadaran terhadap kewajibannya. Yang kedua yaitu tidak membayar pajak. Dan yang ketiga adalah merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret bangunan milik umum, itu masih banyak terjadi. Ada juga yaitu tidak ikut berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah yang paling masih banyak terjadi di mana-mana, yaitu pelanggaran hukum lalu lintas. Itu merupakan kewajiban warga negara ya. Nah, yang contohnya itu seperti tidak memakai helm saat berkendara, lalu tetap berkendara walaupun tidak memiliki SIM, dan melanggar lampu lalu lintas. Baiklah, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ada sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jika kita menginginkan hak kita terpenuhi, janganlah pernah melanggar hak-hak orang lain. Dan juga jangan pernah mengingkari kewajiban-kewajiban yang seharusnya wajib kita lakukan. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi